Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke? Film kita kali ini berjudul A Series of Unfortunate Events yang rilis tahun 2004, di mana bercerita tentang seorang pria bernama Olaf yang ingin mencuri kekayaan 3 bocah yang masih keluarganya juga. Perlu kalian ketahui kalau film ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu langsung aja kita let's go ke filmnya. Film dibuka oleh Lemony Snicket yang menceritakan tentang anak-anak Baudelaire yang cerdas namun memiliki nasib malang. Lemony ditugaskan untuk mendokumentasi kisah mereka. Violet Baudelaire merupakan anak tertua. Ia baru berusia 14 tahun tapi bisa menciptakan barang-barang unik dari bahan bekas. Anak yang kedua bernama Klaus Baudelaire, seorang kutu buku. Ia bahkan mengingat semua yang ia baca. Kemudian yang terakhir Sunny Baudelaire, anak termuda yang gemar menggigit segala sesuatu dan memiliki 4 gigi tajam. Suatu hari saat 3 saudara ini bermain bersama di pantai Brini, Tuan Po menyampaikan kabar bahwa orang tua mereka meninggal dalam insiden kebakaran yang baru saja terjadi. Tidak ada yang tahu penyebab pasti kebakaran itu. Lemony beserta rekan-rekannya sudah melakukan penyelidikan, tapi yang mereka tahu hanyalah nyala api itu dimulai dari jarak yang sangat jauh melalui pembiasan dan konvergensi cahaya. Lalu dalam beberapa saat seluruh rumah terbakar habis. Scene kemudian berpindah di mana Violet dan Klaus memungut barang-barang orang tuanya yang masih tersisa. The smallest discovery would send his mind reeling with questions. What was this spyglass hidden in his father's desk? Tuan Po yang merupakan kepala petugas manajemen multuari dan pelaksana warisan orang tua 3 anak ini akan mengurus uang warisan hingga mereka cukup umur. Tuan Po menempatkan mereka dalam perawatan kerabat dekat yang bernama Count Olaf yang berprofesi sebagai aktor teater. Live with Count Olaf? No. He's my neighbor. Setelah tiba di sana, Count Olaf menyambut mereka dengan gembira dengan contekan nama-nama mereka di telapak tangan dan segera meminta Tuan Po pergi. Terlihat Count Olaf sangat mengharapkan perwalian anak-anak Baudelaire jatuh padanya. Count Olaf kemudian mengajak mereka berkeliling rumah. Namun ada satu tempat yang tidak boleh mereka datangi, yaitu menara. Hari-hari mereka bersama Count Olaf sangat tidak menyenangkan. Setiap pagi Count Olaf memerintahkan mereka melakukan banyak pekerjaan. Mereka juga dipanggil dengan sebutan anak-anak yatim piatu. Saat rombongan akting datang, Count Olaf menyuruh mereka memasak untuk makan malam dalam 30 menit. Tiga anak ini menguras otak untuk memasak pasta dengan alat dan bahan yang sangat terbatas. Tapi ternyata Count Olaf menginginkan daging bukan pasta. Dengan perlakuan Count Olaf yang semena-mena, Klaus bertekad pria jahat ini tidak akan mendapat sepeser pun dari warisan orang tua mereka. Count Olaf pun mengurung mereka di kamar. Klaus kecewa pada orang tua mereka sendiri karena tidak memiliki planning apapun untuk anak-anaknya. Violet lalu menenangkan Klaus dan mengajaknya menata kembali kamar yang mau tidak mau menjadi tempat tinggal mereka sekarang. Les enjoyed their evening in the sanctuary they had built together. But in their hearts they knew that the troubling world. Scene kemudian berpindah di dalam sidang. Count Olaf memenangkan perwalian atas anak-anak Baudelaire. Ia kemudian mampir ke sebuah toko dan sengaja memarkir mobilnya di tengah rel kereta. Count Olaf turun sendirian dari mobil dan mengunci semua pintu. Ia sudah menyusun rencana untuk mencelakai anak-anak Baudelaire. Kereta pun mulai mendekat. Tuan Po sempat menelpon tapi tidak dapat mendengar suara mereka dengan jelas. Violet, Klaus, dan Sunny membuat alat untuk menarik pengali jalur kereta dengan benda-benda yang ada di mobil. 3 anak ini pun berhasil terbebas dari maut.
Beberapa saat kemudian Tuan Po datang. Ia pun langsung mengambil alih anak-anak karena Sunny berada di kursi kemudi. Kon Olaf pura-pura bersedih kehilangan mereka. Tuan Po kemudian membawa 3 anak Baudelaire ini ke wali asuh yang lain, yaitu seorang ilmuwan bernama Paman Monty yang memiliki koleksi reptil di rumahnya. Klaus melihat sebuah teropong emas di celana Paman Monty yang persis dengan milik ayahnya. Tapi Paman Monty mengalihkan pembicaraan. Paman Monty dulunya memiliki istri dan anak. Keduanya meninggal dalam kebakaran. Paman Monty berkata ia sangat mengerti dengan apa yang mereka alami. Paman Monty pun memperlakukan mereka dengan sangat baik. Namun ini bukanlah akhir yang bahagia, melainkan awal dari kemalangan yang baru bagi anak-anak Baudelaire. Kon Olaf mendatangi mereka dengan menyamar sebagai peneliti bernama Stefano yang akan menggantikan asisten Paman Monty yang sedang sakit. Violet dan Klaus mengenali penyamaran Kon Olaf. Mereka pun segera memberitahu pada Paman Monty melalui Petunia, ular kesayangan Paman Monty. Paman Monty kemudian menguji Stefano palsu ini untuk mengeluarkan bisa Petunia. Kon Olaf mulai panik. Tapi ternyata Paman Monty salah paham dan malah meminta mereka tidur. Oh, and if you kids should get restless during the night, I'm right down the hall, and I'm a very light sleeper. Pada pagi harinya, Paman Monty ditemukan tewas di dalam kandang Viper ular raksasa. Yang sangat menjengkelkan, rekan-rekan Kon Olaf menyamar menjadi petugas pemeriksa mayat dan juga TKP. Mereka menyatakan Paman Monty tewas karena bisa Viper. Saat semua orang sedang sibuk, Sunny malah mengejar Viper yang berkeliaran dalam rumah dan bermain bersamanya. Terbukti bahwa Viper bukanlah makhluk berbahaya. Melihat situasinya yang terpojok, Stefano Gadungan alias Kon Olaf menghilang dalam sekejap. Tuan Po kemudian membawa mereka melintasi danau Lacrimos menuju rumah Bibi Josephine. Klaus mulai merasa aneh karena semua wali tampak tidak pernah berhubungan dengan keluarga mereka. Bibi Josephine tampak baik meski agak aneh. Ia sangat paranoid. Tidak mau menyalakan radiator dan kompor karena takut meledak. Melarang anak-anak memakai gagang untuk membuka pintu karena takut akan hancur. Bibi Josephine kemudian memperlihatkan sebuah album foto. Ia dulu suka berpetualang sebelum Ike anaknya tewas. Violet kemudian melihat satu foto dengan Paman Monty dan orang tua mereka di dalamnya. Masing-masing dari mereka mengantongi sebuah teropong emas. Tapi Bibi Josephine langsung merebut foto itu. Did I die in a fire? No. Silly child, no. He was eaten by leeches. Bibi Josephine kemudian mengajak mereka ke kamar sambil mengenang Ike yang digigit lintah Lacrimos yang memiliki 6 deret gigi dan hidung yang tajam. Lintah ini buta tapi bisa mencium makanan pada manusia dari kejauhan bermil-mil. Violet dan Klaus mengajak Bibi Josephine keluar rumah untuk mengurangi paranoidnya. Tapi mereka malah bertemu dengan Kon Olaf yang kembali menyamar sebagai pria bernama Kapten Siam. Kon Olaf dalam sekejap mencuri perhatian Bibi Josephine. Klaus berusaha membongkar penyamarannya, tapi Kon Olaf melakukan penyamarannya dengan sempurna. Bibi Josephine bahkan mengantarkannya pulang. Kawanan Kon Olaf juga berada di sana menyamar sebagai pedagang pasar. Saat Baudelaire bersaudara ini pulang, Bibi Josephine sudah terlempar ke danau, meninggalkan sebuah surat bunuh diri. Tapi banyak sekali pelafalan yang salah di dalam surat itu, sedangkan Bibi Josephine adalah wanita dengan tata bahasa yang sempurna. Pada surat itu juga tertulis bahwa Bibi Josephine menyerahkan pengasuhan mereka pada Kapten Siam. Jelas sudah hal ini adalah ulah Kon Olaf. Akan tetapi Klaus menyadari Bibi Josephine meninggalkan pesan tersembunyi dalam surat yang ditulis di bawah tekanan itu. Beberapa ejaan yang salah adalah petunjuk. Klaus menduga Bibi Josephine tidak mati. Menurut pesan yang dipecahkan Klaus, Bibi Josephine bersembunyi di Gua Carlet. Terlihat cuaca semakin memburuk karena badai segera datang.
Violet dan Klaus menemukan foto-foto yang menunjukkan bahwa sang bibi sedang menyelidiki semua kebakaran. Terdapat juga sebuah sketsa jendela yang menyerupai mata, mirip seperti tato di kaki Count Olaf. Mereka tidak bisa mengumpulkan petunjuk lebih karena badai semakin menggila. Rumah bibi Josephine pun hancur, di mana Violet, Klaus, dan Sunny terjebak. Violet dibantu Klaus kembali membuat percobaan. Mereka menggunakan tabung pemadam untuk mengiring jangkar, lalu melemparnya ke balok besar penahan rumah. Pijakan mereka mulai bergoyang. 3 saudara ini langsung melompat ke bagian depan rumah dan mereka pun selamat. Klaus mengusulkan untuk melapor polisi, tapi Violet mencegahnya karena polisi pasti akan lebih mempercayai orang dewasa. Dengan ingatan 15 buku tentang berlayar dan 2 buku tentang meteorologi yang dibaca Klaus, mereka pun berlayar menuju Gua Cardlet untuk menemukan Bibi Josephine dan melarikan diri dari Count Olaf. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di Gua Cardlet. Tebakan Klaus benar, Bibi Josephine berada di sana. Karena tidak punya persediaan makanan, terpaksa mereka harus kembali ke daratan. Di perjalanan, Klaus menanyakan penyelidikan kebakaran. Ternyata pasangan Baudelaire merupakan pemimpin penyelidikan ini. Semua orang yang berada dalam timnya tewas satu persatu. Di tengah percakapan, mereka dihadapkan pada lintah Lacrimose. Bibi Josephine baru saja memakan sebuah pisang di perahu sehingga lintah itu mengejar mereka. Sebuah kapal muncul membantu mereka, tapi kapal itu ternyata dikendarai oleh Count Olaf. Demi keselamatan nyawanya, Bibi Josephine menyerahkan hak asuh pada Count Olaf. Ia pun tewas di mangsa lintah Lacrimose. Sesaat kemudian, Tuan Po datang menghampiri mereka. Ia mengira Count Olaf menyelamatkan anak-anak itu sehingga perwalian kembali ke tangan Count Olaf. Tuan Po mengingatkannya jika sesuatu terjadi pada Violet, Klaus, dan Sunny, maka warisan tidak akan jatuh padanya. Jika salah satu dari anak ini menikah, maka pasangannya berhak mendapat warisan itu. Dalam sekejap, Count Olaf membuat sebuah pertunjukan pernikahan. Ia akan berpura-pura menikahi Violet, dan jika Violet menolak, maka Sunny akan celaka. Violet pun tampak putus asa. Scene kemudian berpindah di mana pertunjukan telah dimulai. Klaus yang tidak rela Violet menikah terus mencari cara untuk menyelamatkan Sunny. Dengan sebuah jangkar, Klaus memanjat menuju Sunny sementara Count Olaf dan Violet menuju panggung pernikahan. Saat menandatangani surat pernikahan, Violet menyadari Klaus sudah menyelamatkan Sunny. Klaus juga menemukan jendela yang sama persis di menara itu dengan sketsa buatan Ike saat menyelidiki kebakaran. Sesaat cahaya menembus ruangan menara. Klaus menyadari Count Olaflah pelaku pembakaran dengan memanfaatkan pantulan cahaya melalui kaca yang mengarah ke rumah mereka. Klaus dikejutkan dengan kehadiran Arthur, pria dari komplotan Count Olaf yang langsung menyerangnya. Arthur yang terlempar keluar langsung melapor pada Count Olaf. Violet pun memanfaatkan momen ini untuk mengumumkan yang sebenarnya bahwa Count Olaf mengemas pernikahan ini menjadi sebuah pentas drama agar ia dapat menikahi Violet dengan mudah dan menguasai warisan Baudelaire. Semua undangan menjadi terkejut, tidak terkecuali Tuan Po. Ia pun sangat marah. Sesaat kemudian cahaya kembali muncul dan Klaus langsung memantulkannya ke arah surat nikah yang dipegang Count Olaf hingga surat itu terbakar. Count Olaf akhirnya ditangkap dan dinyatakan bersalah dengan banyak kejahatan yang ia perbuat. Tapi ternyata Count Olaf menghilang setelah rekan-rekannya menyamar menjadi hakim dan membatalkan hukumannya. Masa depan anak-anak Baudelaire semakin tidak jelas. Tuan Po kembali membawa mereka menuju wali selanjutnya. Tapi ia mengajak mampir lebih dulu ke rumah indah mereka yang sudah habis terbakar.
Violet, Klaus, dan Sunny menerima sebuah amplop dengan banyak capos. Amplop itu telah berkeliling ke negara lain sebelum akhirnya sampai ke rumah mereka. Pada bagian pengirim di belakang amplop tertulis Tuan dan Nyonya Baudelaire, orang tua mereka. Di dalamnya juga terdapat sebuah surat yang berisi pesan orang tua mereka untuk saling menjaga satu sama lain, dan dimanapun mereka berada selama mereka masih bersama, maka akan selalu terasa seperti rumah. Orang tua mereka juga memberikan teropong emas sebagai penyerahan tanggung jawab. Lemony menatap mereka dari jauh dengan teropong yang sama. Ia menyelesaikan tulisannya tentang anak-anak Baudelaire dan mereka yang selalu tahu bahwa ada sesuatu dalam segala hal. Sesuatu untuk ditemukan, sesuatu untuk dibaca, sesuatu untuk digigit, dan sesuatu untuk dilakukan untuk membuat tempat berlindung tidak peduli sekecil apapun. Lemony meninggalkan ruangannya dan ia berkata anak-anak Baudelaire memang sangat beruntung. Tuan Po lalu membawa 3 saudara ini menuju tempat selanjutnya. Dan film A Series of Unfortunate Events pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film seru selanjutnya. Dan kebanyakan orang tidak mengerti betapa berharganya sebuah kebersamaan sampai saatnya perpisahan yang memaksa mereka untuk memahaminya. Dadah.